Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baiklah jamaah semuanya, kita lanjutkan kajian materi kita pada kajian kitab Nashaihul Ibad. Masih di bab ketiga. Sekarang kita masuk kepada makalah yang ke-19. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu sasi'ata asrota. Adapun makalah atau nasihat yang ke-19 an Yahya bin Mu'az ar-Razi, dari Yahya bin Mu'az ar-Razi, yaitu beliau al-wa'idu, sebagai orang yang selalu menasehati, walisanun pirojai, dan bahasa yang pasti dalam roza atau dalam pengharapan, khususnya. Wa kalamun fil ma'rifati, dan beliau juga adalah selalu berbicara tentang ma'rifat kepada Allah. Kharaja ila Balkha, suatu ketika Mu'az ar-Razi, dia itu keluar atau berangkat ke daerah Balkh. Wa qomahuma, dan dia diam di atau menempati daerah Balkh itu mudatan, dalam waktu yang singkat atau sehari. Waraja, dan kembali ila Naisaburi, ke daerah Naisabur. Wa mata biha, dan beliau Yahya bin Mu'az ar-Razi itu meninggal di Naisabur sanata samanin wa khamsina wa mi'atain, tahun 258. Jadi beliau itu adalah seorang ahli nasihat atau penasehat yang luar biasa. Apa isi nasihat beliau? Kata beliau, tuba liman taroka dunia, alangkah bagusnya bagi orang yang meninggalkan perkara dunia qabla an tatrukahu, sebelum dia meninggalkan dunia itu. Apa maksudnya? Al khairu al kasiru, yaitu kebaikan-kebaikan yang banyak, liman sorofa amwalihi, bagi orang yang mengeluarkan hartanya atau menafkahkan hartanya di jalan Allah, khususnya fi anwa'il birri, di dalam berbagai macam kebaikan, qabla zahabiha, sebelum dia meninggalkan tentang perkara dunia itu. Jadi itu adalah orang yang bahagia, yang selalu meninggalkan perkara dunia. Jadi kalau dia punya harta, selalu dinafkahkan di jalan kebaikan, tidak pernah disimpan lama-lama, dan selalu diberikan kepada orang-orang yang memang membutuhkan. Itu namanya adalah orang yang paling bahagia. Adapun orang yang paling bahagia yang kedua adalah wabana qabrahu qabla ayadukulahu, dan dia membangun kuburan baginya sebelum dia memasuki kuburan tersebut. Bi'an amila mafihi, yaitu dia melakukan perkara-perkara yang dia lakukan di dalamnya, taunisu fil qabri, yang akan menjadikan perkara yang begitu nyaman nanti ketika dikubur. Artinya ini adalah sudah mempersiapkan diri apapun amalan-amalannya itu untuk hal yang terjadi nanti di alam kubur. Ini adalah orang bahagia. Wardo robahu, dan yang ketiga adalah orang yang paling bahagia itu adalah orang yang mencari keridhaan Allah. Dengan cara seperti apa? Bimtisali amrihi wastinabin nahihi,
yaitu dengan cara melakukan perintah-perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan-larangan Allah. Jadi orang yang bahagia itu adalah selalu mencari keridhaan Allah qabla ayyalqahu, sebelum dia nanti akan menemui atau bertemu dengan Allah dengan jalan bil mauti, yaitu dengan cara kematian. Jadi itu ada 3 nasihat dari Yahya bin Mu'az Ar-Razi bagi kita, bahwa bahagia itu adalah bukan berarti memiliki harta banyak, dunia banyak, dan juga bukan berarti kita lupa akan kembalinya kita kepada Allah. Itu adalah bukan orang yang bahagia. Jadi yang bahagia adalah orang yang selalu tidak peduli dengan perkara dunia meskipun ada, dan selalu mempersiapkan untuk kehidupan di akhirat dan selalu mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya jamaah semuanya, wal maqalatul isruna, adapun maqalah atau nasihat yang ke-20. An Ali radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Ali, semoga Allah meridhai kepada Ali, wa karrama wajhah, yang di wajahnya dimuliakan oleh Allah. Kata beliau, kata Sayyidina Ali, malam yakun indau sunatullah, barang siapa yang tidak memiliki baginya perkara sunatullah ay adatuhu, atau disebut dengan sunatullah, wa sunatul rasuli, dan sunnah rasul ay sa'nihi, atau keadaan rasul, perkara-perkara yang diajarkan rasul, wa sunnatu awliyaihi, dan sunnah-sunnah para waliullah, atau perkara-perkara yang diajarkan oleh para waliullah. Falaisa biyadihi syai'un, maka bagi orang yang tidak memiliki atau memiliki pegangan sunnatullah, sunnah rasul, dan sunnah para aulia, falaisa biyadihi syai'un, maka ibadahnya kepada Allah itu adalah dengan tangan yang kosong. Ay falaisa lahu syai'un yu'taddu bihi, atau tidak memiliki segala sesuatu yang dilipat gandakan bagi orang itu kalau dia tidak berpegang teguh atau memiliki sunnatullah, sunnah rasul, dan sunnah aulia. Kila, maka ditanya lahu kepada Sayyidina Ali, aliin, yaitu kepada Sayyidina Ali, ma sunnatullah, ya Ali, apa yang dimaksud dengan sunnatullah? Qala, maka Ali berkata, kitmanu syirri, sunnatullah itu adalah pandai menyembunyikan kejelekan. Wahwa, dan kejelekan dan pandai menyembunyikan kejelekan itu adalah ma'akhfahud nasu anil hadisi inda syakshir, yaitu perkara yang disembunyikan terhadap manusia dari pembicaraan-pembicaraan terhadap seseorang. Ya, maksudnya adalah kita tidak mengumbar kejelekan-kejelekan manusia, kejelekan kita terhadap orang lain. Maka pakit manusyirri wajibun, ini perintah. Yang namanya sunnatullah adalah, maka yang menyembunyikan kejelekan itu adalah suatu perkara yang wajib yang harus kita lakukan. Kemudian wakilah, dan ditanyakan kembali kepada Sayyidina Ali, ma sunnatul rasul, apa yang dimaksud dengan sunnah rasul? Qala, maka Ali menjawab, al madaratu bainan nas, yaitu berbaur dengan masyarakat yang luas. Kama qala ba'dum, sebagaimana diucapkan oleh para alim ulama, darihim madum tafi darihim, wa ardihim madum tafi ardihim. Maksudnya adalah ketika kamu berkecimpung atau berbaur di rumah yang lain atau di masyarakat yang lain, maka itu adalah masyarakatmu. Nah ini jadi kita harus mengikuti apa yang sudah menjadi kebiasaan di masyarakat tersebut, akan tetapi selama tidak melenceng dari ajaran agama Islam. Wakilah, dan kemudian ditanya kembali kepada Sayyidina Ali, ma sunnatu awliyaihi, wahai Ali, yang dimaksud dengan sunnah para awliya itu apa? Qala, maka Ali menjawab, ihtimalul adza aninnas, yaitu selalu menjaga atau membawa ketika manusia itu menyakiti terhadap seseorang. Artinya tidak pernah memiliki balas dendam atau tidak pernah memiliki tujuan untuk membalas kembali apa yang ketika orang lain menyakiti terhadap diri para wali itu. Nah yang sedemikian ini wakanu min qablina,
yang demikian tersebut seperti menyembunyikan kejelekan, kemudian berbaur dengan masyarakat lain, ini termasuk atau tidak pernah berbalas dendam ketika disakiti, semuanya ini adalah wa kanu min qablina ay minal umam, sudah dilakukan oleh orang-orang sebelum kami dari sebagian umat-umat terdahulu. Dan umat-umat terdahulu itu adalah selalu yatawassawna bisalasi solin, selalu saling menasehati ayyusi ba'duhum ba'du, selalu saling menasehati dengan 3 perkara wa yukatabuna biha, dan selalu berkirim surat ayyursilu ba'duhumul kitabah, mengirim surat bitilka salasi dengan 3 perkara sebagilah ba'din kepada yang lain. Kalimat ini kalimatnya kata man ya dulu min ismi kana, atau sebagai badlun min ismi kana, sebagai pengganti dari isim kana. Apa yang dilakukan oleh umat-umat terdahulu? Man amila li akhiratihi, nasihatnya yang pertama adalah barang siapa yang melakukan perkara untuk akhiratnya, aisyai'an minal amali, yaitu proses suatu dilakukan dengan akhiratnya, kafahallahu amru dinihi wa dunyahu, maka Allah akan mencukupkan baginya perkara dunia dan agamanya. Ai fahuwa fi hifdillah, yaitu orang tersebut adalah selalu berada di dalam lindungan Allah fi jami ahwalihi, dalam keadaan apapun. Nah, ini orang yang selalu menasehati untuk melakukan kebaikan untuk akhirat. Wasiat yang kedua yang dilakukan oleh umat-umat terdahulu, wa man ahsana sarirotahu, barang siapa yang memperbaiki kolbunya, aidomiru kolbihi, yaitu bagian tujuan hatinya, ahsanallahu ala niyatahu, maka Allah akan membaguskan kepada orang tersebut bagian batinnya. Fadhahiru, adapun bagian alaniyah itu adalah ya dulu alal batin, hakikatnya menunjukkan kepada hal yang batin. Yang ketiga, wa man aslaha ma bainahu wa bainallah, barang siapa yang memperbaiki hubungan antara manusia dan antara Allah dengan cara apa? Bi an amila amalan khalisan, dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang ikhlas, terhindar minariyai dari riya wal uzbilan uzub wa tasmi, dan ingin selalu didengar atau ingin selalu terdengar bahwa itu hubus sum'ah, atau ingin selalu masyhur gitu. Aslahallahumma baina wa bainan nas, maka orang yang memperbaiki hubungan antara manusia dan Allah, Allah pun akan memperbaiki antara manusia dengan Allah. Maka paman ahabbahallahu ta'ala, barang siapa yang mencintai kepada Allah ta'ala, ahabbahul khalqu, maka pasti semua makhluk akan mencintai kepada orang tersebut. Nah, jamaah semuanya, mudah-mudahan ada manfaatnya dari 2 makalah ini, nasihat bagi kita semua, dan mudah-mudahan kita bisa melakukan dari nasihat ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.